Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai jamaah Dai Nusantara sudah 4 tahun lebih saya mengutarakan pengalaman saya pada suatu hari saya ingin menembus alam kubur. Kebetulan yang saya tembus orang itu dalam keadaan gelap gulita. Maka kepada Kiai Mageti saya minta penjelasannya, keadaan dalam kubur kok gelap gulita itu apa artinya? Mohon penjelasan dari Kiai Mageti. Assalamualaikum. Pertanyaan saya dalam hal meditasi. Ketika meditasi saya melihat keadaan alam kubur itu dalam keadaan terang benderang dan tidak ada kegelapan. Dan saya mohon dijelaskan apa artinya yang sangat Terang. cahaya yang sangat terang itu apa artinya dan apa amalannya ketika di dunia. Mohon penjelasannya. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dumateng jamaah kami yang bernama Pak Thoyib. Dia telah mengamalkan, dari tim kami adalah mengamalkan amalan yang pernah kami turunkan kepada beliau. Sudah sekian tahun dia mengamalkan. Jadi dia mendapat pengalaman untuk menembus alam kubur. Dia bisa menembus dan bisa melihat secara nyata bahwa di alam kubur itu gelap. Ini akan saya uraikan. Ya, begini Pak Thoyib ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk orang banyak. Di alam kubur itu kan gelap. Jadi ibarat rumah itu gelap berarti tidak ada lampu. Jadi begitu juga hati itu kalau gelap sudah pasti akan mengikuti di alam kubur tetap gelap juga, karena bekal di alam kubur itu sesuai apa yang dimiliki saat hidup di dunia. Jadi untuk diterangkan itu memang banyak Pak Thoyib masalah kegelapan di alam kubur. Jadi saya ambil garis besarnya, yaitu siapapun beliau, siapapun orang Islam, siapapun orang Kristen, siapapun orang apapun atau golongan apapun, apabila hatinya tidak terisi oleh kalimat syahadat, maka selamanya kegelapan itu akan menyelimuti di hati orang tersebut. Jadi hati orang beriman dan hati yang tidak beriman itu beda. Hati orang yang tidak beriman itu walaupun dia melaksanakan sholat, dia ahli ngaji, ahli dzikir, ahli sholat, ahli tafsir, itu kalau hatinya masih gelap, selamanya di alam kubur tetap gelap, karena tidak pernah membuka hati.
Jadi cara membuka hati itu harus ada satu jalan, bukan banyak jalan, satu jalan. Kebanyakan orang itu umumnya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah Islam, memang benar. Tapi itu tidak akan menembus ke hati yang paling dalam. Bisa juga dalam hati yang gelap itu bisa juga disebabkan oleh ilmu yang tidak tahu latar belakangnya, ilmu yang sejenis kodam, sejenis lajah yang disusupi oleh setan, iblis, disusupi oleh setan. Nah, itu. Jadi kalau yang punya ilmu apabila di dalam amalannya itu disusupi oleh sebangsa gaib, alam kegelapan, itu akan membawa dampak di alam kubur pun tetap gelap. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, pertanyaan Pak Sulam itu adalah pengalamannya melihat alam kubur dalam keadaan terang. Siapapun orang muslim atau muslimat itu apabila hatinya sudah diislamkan, itu akan membawa kesan yang lebih baik. Kesannya itu adalah akan membawa cahaya penerang di alam kubur. Cahaya penerang itu adalah cahaya iman atau cahaya tauhid atau cahaya makrifat. Itu namanya cahaya yang membawa ketenangan jiwa, akan membawa penerang di alam kubur. Jadi kalau di alam kubur itu siapapun muslimin muslimat yang belum mengislamkan hati itu tidak bisa dipastikan bisa mendapat cahaya putih atau cahaya terang, itu belum tentu. Yang dipastikan membawa cahaya iman adalah seseorang yang sudah mengislamkan hatinya, bukan mengislamkan pada ucapannya, tapi mengislamkan hatinya sampai menembus ke tingkat aku yakin. Itulah kekuatan cahaya iman seseorang. Itu akan membawa penerang di alam kubur. Maka keterangan saking kula. Enten pertanyaan lintunipun sumangga dumateng Pak Thayyib atau Mas Sulam, mohon pertanyaannya, insya Allah kami akan siap menjawabnya. Monggo. Tambahan. Pertanyaan lintunipun napa kinten sing saged nglundel utawa pertanyaan yang belum jelas, monggo kula paling kesempatan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu saya mau menanyakan masalah kodam. Apa bedanya kalau kita waktu sholat, kita kadang-kadang keadaan gelap dan kadang-kadang di situ keadaan terang benderang. Itu bedanya apa antara gelap dan terang itu? Kalau pertanyaan saya, kalau orang berjualan memakai raja atau hijab itu sanksinya di akhirat itu apa? Mohon dijelaskan. Sudah itu. Terima kasih. Ya. Matur suwun atas pertanyaan pun Pak Thayyib kali Mas Sulam. Insya Allah akan saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Islam yang lain.
Jadi perbedaannya ketika sholat itu ada yang gelap, ada yang terang. Nah, sholat itu kalau mencapai khusyuk, itu saya pastikan dia hatinya memancarkan cahaya terang benderang. Saya pastikan seperti itu. Jadi kalau gelap, ketika sholat kok gelap, pikiran gemerlungsung, banyak makhluk gaib yang muncul, lah itu saya pastikan itu adalah sebangsa godaan juga boleh, sebangsa ilmu yang dimiliki muncul atau menggoda dalam pikirannya, bisa juga makhluk gaib yang mengganggu atau menjerumuskan sholat kita agar tidak khusyuk itu. Jadi kalau kita sholatnya tidak khusyuk, insya Allah kita selalu pikiran kita tidak nyaman, akan menghasilkan gemerlungsung. Nampaknya sholat tapi hatinya tetap gemerlungsung, tidak bisa menata ketenangan dan kesabaran. Begitu juga sebaliknya, kalau hati itu terang, diislamkan, hatinya sudah diislamkan dan diyakini dengan sempurna, insya Allah akan memancarkan cahaya iman. Cahaya iman itulah yang akan membimbing kamu, akan mengantarkan amalanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat itu saya mohon usahakan untuk khusyuk, tertumpu pada ucapan dan hatinya, bukan tertumpu pada bayangan yang lain. Jadi masukkan dari ucapan langsung ke hati untuk menghindari semua bayang-bayang maupun godaan makhluk gaib yang lain. Itu dari kami. Terus berhubung dengan pertanyaan Mas Sulam adalah itu berhubungan dengan kodam ya. Orang berjualan itu banyak orang yang menggunakan penglarisan, banyak orang yang membawa raja untuk untuk bisa berdagang. Nah itu adalah kurang baik bagi kami. Itu karena kodam itu sebenarnya awalnya hanya membantu, hanya sedikit sekali, kadang bantu kadang tidak. Yang jelas siapapun mereka yang menggunakan jenis rajah, hisib maupun kodam, itu yang jelas akan menggelapkan hati, terutama menggelapkan hati dan menjerumuskan ke alam kegelapan. Itu sudah jelas, termasuk ilmu-ilmu kebatinan yang tidak paham. Ilmu kebatinan yang tidak paham yang dimasukkan dalam tubuhnya itu bentuknya apa. Nah, ini sangat bermasalah dan sangat merugikan orang-orang yang memiliki ilmu sejenis itu. Ilmu sejenis itu saya mohon ditinggalkan, jangan sampai digunakan lagi. Kita masih ada ketauhidan, kita harus tauhid pada Allah, meminta pada Allah, berdoa langsung pada Allah, itu namanya hablum minallah. Dan kita gunakanlah ketauhidan kita, keyakinan kita untuk menuju hakul yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hakul yakin karena makhluk gaib atau raja atau amalan-amalan yang tidak jelas pertanggungjawabannya di belakang harinya. Jadi saya mohon berhati-hatilah untuk mengamalkan. Kedua kali saya sarankan kepada Pak Sulam dan Pak Thoyib, saya melihat pengalamannya itu, saya tahu amalan itu tidak salah. Amalan Al-Quran, amalan
Asmaul Husna itu tidak salah. Yang salah adalah orangnya yang tidak tahu bahwa amalan itu disusupi oleh makhluk gaib sebangsa jin, setan, iblis atau siluman. Ini yang tidak boleh. Saya akui ayat-ayat Allah atau hadis yang sahih itu tidak dilakukan. Saya yakin kebenarannya, tapi orang yang menurunkan ilmu itu kalau tidak paham. Jadi yang dimasukkan dalam tubuh orang beriman itu sangat rawan dan sangat bahaya. Karena yang memasukkan ilmu yang di dalam tubuhnya itu kalau tidak tahu latar belakangnya itu akan menyesatkan umatnya atau menyesatkan jamaahnya itu sendiri. Jadi saya mohon, marilah kita kembali ke jalan Allah, kembali ke murnian Islam, kemurnian syariat Islam, kemurnian hakikat Islam, kemakrifatan yang sejati menurut syariat Islam dan hakikat Islam. Itulah saya mohon, dan janganlah mengikuti amalan-amalan yang diturunkan pada seorang tokoh sesepuh atau kiai yang tidak jelas latar belakangnya. Saya mohon berhati-hatilah. Itu saking kami, wawasan kami mudah-mudahan bermanfaat dumateng orang banyak dan bermanfaat bagi tim Dai Nusantara. Saya mohon itu dari jawaban kami. Sebelum kami undur diri, mohon dukungannya kepada jamaah, khususnya umumnya kepada khalayak ramai yang melihat YouTube kami. Mohon dukungannya untuk like, share, subscribe, dan komen di bawahnya. Semangaten dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.